Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, kita harus sadar bahwa yang mempertemukan kita ini adalah Allah. Begitu mudah Allah mempertemukan kita. Kalau bicara kesibukan, semua punya macam-macam kesibukan. Dan semua kesibukan bisa dijadikan alasan untuk tidak menghadiri majelis ini. Tapi kenyataannya, Allah membawa kita ke tempat ini. Maka ini loh yang harus kita sadari, itu karunia, nikmat besar dari Allah. Dan tidak ada seorang hamba yang bisa melakukan sujud sekali kecuali karena Allah pilih. Tidak ada seorang hamba yang bisa berderma 1.000 rupiah kecuali Allah pilih. Tidak ada orang yang bisa menghadiri tempat mulia yang seperti ini kecuali karena Allah pilih. Ini yang harus kita sadari dan kita yakini. Kemudian setelah kita sadar dan yakin kalau itu nikmat dari Allah, pastikan setelah ini, apakah setiap habis sholat, di saat-saat Anda mengadu kepada Allah, hadirkan makna syukur, puji syukur kepadamu ya Allah. Tadi malam telah kau mudahkan kami menghadiri tempat mulia itu ya Allah. Dan tambahkan ya Allah, seperti engkau telah mudahkan kami berkumpul di tempat mulia tadi malam ya Allah, mudahkan kami untuk kelak berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Itu yang harus ada dalam lintasan hati kita. Semua perkumpulan yang kita buat di dunia, sebesar apapun, sehebat apapun, jika tidak membuahkan pertemuan di surga, maka itu pertemuan sia-sia. Insya Allah pertemuan ini adalah pertemuan menuju surga. Karena ini disebut oleh baginda juga dengan sebutan taman surga. Baik, mumpung kita berada di taman surga, yuk kita bicara yang menjadikan semua itu serba kayak di surga. Pendidikan dari Nabi, bagaimana kita di dunia bisa merasakan seperti di surga. Disebutkan bahwasanya kisah para kekasih-kekasih Allah, beliau berani berkata bahwasanya seandainya di surga nanti seperti yang aku rasakan saat ini, niscaya itu sudah sangat cukup. Lalu kita bertanya, apa sih yang dirasakan oleh para kekasih Allah? Wong di dunia kok sudah seperti merasakan di surga? Dijawab, aku merasakan di dunia seperti di surga karena di hatiku tidak ada benci dan dengki, dan di hatiku tidak ada dendam kepada sesamaku. Ini kuncinya untuk menjadikan kita di dunia seperti berada di surga. Dan di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, ilmu yang paling penting untuk kita hadirkan adalah bagaimana ilmu menata hati. Karena kita sering dihadapkan dengan permusuhan, belum lagi fitnah yang bukan sesuatu yang terjadi kadang, tapi cukup mengganggu hati kita. Kadang menjadikan kita benci kepada seseorang, prasangka buruk kepada seseorang, sehingga mental kita dan hati kita ini sering atau terlatih karena media sosial atau karena mohon maaf persaingan di dalam dunia perpolitikan misalnya, itu kadang kita dilatih untuk bermusuhan. Pemilihan, misalnya contoh pemilihan presiden, kadang-kadang ada 01, 02. Padahal yang di atas sana sudah akur, tapi yang di bawah kadang masih bermusuhan. Sampai karena kita sudah terbiasa bermusuhan, kadang jadi pemilihan pengurus mushola pun berantem, pengurus masjid berantem. Karena apa yang jadi masalah? Bukan permasalahannya itu. Permasalahannya hati kita ini sudah terlatih dengan permusuhan. Makanya yang biasa bermusuhan di lapangan begitu itu biasanya suka berantem sama istrinya ke dalam. Hidup mereka tidak enak karena hatinya dikuasai dengan benci, hatinya dikuasai dengan dendam, tidak dipenuhi dengan mahabbah, tidak dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Ilmu itu yang penting hari ini kita hadirkan. Kita jangan membiasakan menyuburkan benci dan dengki serta dendam di hati kita. Memang semua dari kita punya benci.
Memang semua dari kita punya dengki. Jangan berkata kita nggak punya dengki. Kalau nggak punya dengki, Anda bukan manusia lagi. Malaikat nggak punya dengki. Akan tapi kita diberi sifat atau diberi kita hawa nafsu yang di situ akan sumber yang namanya kedengkian dan kebencian. Oleh sebab itu, memerangi hawa nafsu itulah untuk naik pangkat di hadapan Allah. Jadi kita punya hawa nafsu, lalu kita perangi, itu baru berjaya. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, apa yang diperangi? Jihad itu seperti apa? Kan begitu. Kita punya dengki, kita punya benci. Kita punya dendam kepada seseorang. Tapi kita perangi. Sehingga biarpun di hati kita ada dengki, ada benci, akan tapi ternyata kita seperti orang yang saling mencintai. Kita memerangi benci di hati kita. Nah ini yang perlu kita hadirkan pada kesempatan singkat ini. Karena kalau pertemuan pertama itu hendaknya kita menyatukan hati dulu. Kalau sudah saya jatuh cinta kepada Anda dan Anda jatuh cinta kepada kami, akan ada kesinambungan. Biarpun kita tidak bertemu akan bersambung dan bersambung terus. Kita harus ini yang paling pertama dan utama. Lalu bagaimana menghilangkan benci atau memangkas benci? Kita bayangkan dulu deh kalau benci itu menyiksa. Kalau dengki itu menyiksa, kita harus sadari dulu itu. Dan kalau kita perhatikan tuh orang bodoh banget. Yang bangun rumah tetangganya, kenapa dia yang sakit? Kok bodoh banget dia? Tapi kenyataan ada. Yang naik pangkat itu tetangga, tapi kenapa dia sakit? Yang beli mobil tetangga, tapi kenapa dia sakit? Kan bodoh banget. Cuman kenyataannya itu ada. Dan kadang kita tidak menyadari bahwasanya itu penyakit di dalam hati kita. Sehingga kadang kita piara. Kita bayangin dulu. Begitu menyakitkannya dengki kepada seseorang. Ayo. Dan kalau sudah dengki itu jadi penyakit di hati, bukan kepada tetangga sebelah saja, teman di kantor juga jadi sebab kita sakit hati. Jadi sakit hatinya itu banyak sekali. Begitu juga orang yang dendam. Anda pernah menemukan orang dendam? Orang hati kotor masalah dendam. Kadang-kadang kalau sudah marah sama temannya dicatat dalam buku hariannya. Demi Allah aku tidak rela nanti sampai di akhirat akan aku tuntut. Waduh serem banget ini. Kalau Anda menemukan orang seperti itu kayaknya batal deh jadi bantu dia. Ada orang punya dendam seperti itu. Lah itu pun harus diolah hatinya. Dengki itu berlaku kepada siapa saja, dendam kepada siapa saja. Ustadz dengan ustadz pun bisa dengki. Bahkan Imam Ghazali menyebut la hasada ka hasadil ulama. Enggak ada dengki lebih serem daripada dengkinya ustadz. Ustadz bangun pondok, di sampingnya ustadz lagi bangun pondok, enggak mau. Ada semacam itu. Macam-macam. Karena hasud. Tapi kalau sudah orang bersih dari dengki dan bersih dari dendam, begitu indahnya hidup. Anda bayangin ibu yang dendam sama seseorang. Kalau kita lagi dendam sama orang, marah sama seorang, lalu tersimpan di hati amarah itu. Dendam. Hadir pengajian pun kadang dendam kalau dibawa tuh menyiksa. Dan lucu juga. Ibu-ibu, bukan ini ibu solehah semuanya ini. Ada ibu-ibu hadir pengajian, karena yang datang itu pengajian ustadz idolanya katanya. Ustadz yang sangat diidolakan. Wah dia cari tempat, terlambat dia. Nggak ada tempat, bingung dia. Toleh kanan, toleh kiri, nggak ada tempat duduk. Totonya di depan itu kok ada tempat kosong, enak banget di depan. Langsung ke depan, senang banget. Alhamdulillah, sudah telat, dapat tempat di depan, bisa ngelihat langsung dekat sama ustadz idolaku. Duduk dia. Baru duduk 1 menit sadar, di sampingnya orang yang didendamin. Langsung mulai keringetan dia. Miringnya sudah mulai berubah begini. Sudah nggak nyaman. Dia senyum melihat ustadz nggak nyaman, capek, bodoh sekali orang dendam begitu. Dan itu kisah pendendam. Itu kalau masih ada di dalam hati dan masih dalam bentuk mimik yang berubah. Tapi ini akan mengundang kejahatan lagi apa? Ngomongin. Bukan saja kisahnya kisah menggunjing kalau orang dengki dan dendam serta benci, bukan hanya menggunjing, kadang menfitnah. Ayo. Jadi kalau kita cermati, semua kejadian problem ini berangkat dari dengki yang hadir dalam bentuk kata-kata, jadi fitnah. Jadi adanya fitnah di dunia ini adalah karena dengki dan benci. Iblis itu bikin gara-gara tuh karena ngedengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Kisah
putra Nabi Adam Qabil Habil karena dengki. Itu wajib. Nah, lalu bagaimana sekarang? Kita sudah tahu deh, begitu jelek yang dengki. Kalau sudah benci, dengki, dendam itu ada di hati, nggak pandang kakak adik pun rebutan waris, ada atau tidak? Bodoh sekali. Lalu pahalanya di mana? Apakah dia mungkin orang kayak begitu sedekah bangun masjid, bangun pondok? Ya nggak mungkin. Kalaupun bangun pondok bukan karena Allah. Karena apa? Duit adiknya saja diembat kok. Mau naik haji dan umrah, dialah yang ke neraka lewat Mekah. Warisan ngerebut saudaranya, senang sedekah dan senang kebekah, pasti bukan karena Allah. Kalau dia ngerti kemuliaan di hadapan Allah, pasti diberesin urusan saudaranya. Cuman kenapa itu terjadi? Tadi penyakit di hatinya sudah berubah, bukan cinta lagi yang ada di hati. Kalau sudah yang di hati bukan cinta lagi, ya itu kisahnya orang-orang yang berebut waris. Sahabat menjadi bermusuhan, padahal dulu kawan sekolah bersama, bahkan kadang satu alma mater, gurunya sama. Bahkan kadang-kadang dia sama-sama ustadz, padahal sukses semuanya. Bahkan kita menemukan satu keluarga kakak adik musuhan. Allah. Kakak adik seorang kiai meninggal dunia. Punya anak dua ustadz muda. Itu semuanya punya satpam masing-masing. Kalau ada tamu tolong ya bawa ke sini, jangan sampai ke rumah abang saya, katanya. Tamu dicegat tamunya. Enggak belok ke rumah dari rebutan tamu sampai nanti rebutan jualan di kantinnya, belum lagi rebutan kos-kosan pondok. Ini saya bikin contoh kelas ustadz. Sebabnya apa? Bukan karena nggak punya ilmu, karena di hatinya dikuasai dengan dengki dan benci, bukan lagi cinta. Kalau cinta itu bunyinya berbeda. Kalau cinta bunyinya berbeda. Pembagian waris, kita pernah membagi waris orang yang masih dikuasai dengan cinta. Di saat pembagian waris, kakak yang pertama tiba-tiba berkata, bagaimana kalau bagian saya berikan ke masjid? Kami katakan boleh. Kakak yang kedua pun juga demikian. Tiba-tiba kakak yang ketiga berkata, kalau saya belum bisa bangun pondok, bantu pondok dan masjid, karena kebutuhan saya banyak. Kami sampaikan itu halal, waris adalah halal. Selagi belum bisa bersedekah, jangan sedekah. Gunakan harta warismu adalah untuk kepentinganmu. Tiba-tiba adiknya berkata, karena kebetulan adiknya seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki yang sangat cukup. Lalu yang terakhir ngomong, Buya, gimana kalau jatah saya diambil abang saya yang masih butuh? Boleh tidak, Buya? Allah, diberikan kepada abangnya, bukan rebutan. Jadi ini yang perlu kita hadirkan kalau sudah dengan cinta. Pembagian waris sangat gampang. Hitungan waris nanti kasih menjadi bab damai. Gimana adik perlu mana? Jatah saya emang ini gede banget, tapi adik kan belum berdiri. Adik mau ambil bagian saya? Tapi alangkah banyaknya keributan di dalam rumah tangga gara-gara waris. Permasalahannya ini tadi. Sehingga kalau anak kita tidak kita ajari cinta, kita mati berebut mereka. Hari inilah mari kita belajar membersihkan hati kita. Siap ya? Siap semuanya? Harus siap. Setelah itu hidup kita akan enak, kita berusaha. Sehingga kita tidak punya musuh lagi setelah itu. Kita punya hati namanya qalbun salim, salamatus sudur. Hati ini. Dan itu yang harus kita fokus hari ini untuk belajar itu semuanya. Banyak orang bodoh lihat beramal baik tapi tidak memangkas benci dan dengki di hatinya. Sementara al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sementara yang namanya dengki di dalam hati itu menghabiskan pahala. Biarpun banyak pahalanya ternyata hangus. Karena dikuasai oleh dengki dan benci. Tapi kalau sudah orang hidup dengan cinta, keindahannya bukan di saat menerima saja. Bahkan di saat kita memberi pun ikut senang. Anda bisa merasakan makna cinta. Bukan di saat selama ini kan kita menganggap indah itu kalau dikasih kan. Tapi Anda bisa sampai merasakan suatu ketika kalau Anda kenal cinta, di saat Anda memberi maka Anda pun senang. Sebagai contoh yang sederhana, ibu yang pas-pasan rezekinya. Setiap hari anaknya berangkat ke sekolah, jalan kaki, temannya sudah pada naik sepeda. Setiap hari sang anak berkata, kapan ibu membelikan sepeda?
Ibu diam-diam menabung. Tabungan belum cukup. Tengok jemarinya. Ada cincin kecil. Dipegang telinganya ada anting. Dicopot itu anting. Dan cincin dicopot. Pergi ke tukang emas dijual. Digabungkan dengan tabungan yang sudah ada. Bisa jadi sepeda. Dibelikan sepeda. Setelah itu sepeda diberikan sang anak. Pagi hari itu sang anak dengan penuh riang gembira naik sepeda ke sekolah. Ibu melihat senang atau tidak? Antingnya hilang. Karena cinta. Dan itu bisa berlaku kepada siapa saja, bukan urusan anak. Lalu kenapa kita tidak mencari cinta biar hidup kita indah? Dan hiburannya banyak kalau orang punya cinta. Kalau kita tidak punya dengki kepada tetangga, tidak punya benci kepada tetangga, tapi yang ada adalah cinta karena Allah. Tetangga beli mobil seneng atau tidak? Ikut seneng. Tetangga bangun rumah, ikut seneng. Adik sukses, ikut seneng. Surganya banyak. Makanya dikatakan, kalau orang bisa memangkas penyakit ini, dia seperti di surga, biarpun belum masuk surga. Baik. Kita harus dulu jelaskan permasalahannya dulu, baru nanti kita kasih solusi. Ini pasien itu dibawa ke dokter, dikasih obat, nggak mau kecuali kasih tahu, ini penyakit membunuhmu, baru minum obat dia. Wah bahaya banget nih, baru sadar. Makanya harus kita gedekan bahasa ini penyakit bahaya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya ternyata fokusnya di bab ini, waktu urusan hati. Bahkan di dalam muqaddimahnya, yang dibenahi urusan hati. Niat yang benar, hati yang benar. Karena urusannya hati kan tidak terlihat. Maka semuanya perlu berlatih. Nggak usah ngomong-ngomong ke yang lainnya, kita berlatih saja. Baik, akan kami resepnya sekarang. Sudah tahu bahwasanya penyakit dendam, penyakit benci, penyakit dengki itu betul-betul merepotkan. Sudahlah, selamat tinggal. Biar kalau sudah kita pegangi ilmu ini, lalu kita amalkan serius, maka kita punya ilmu kebal. Nggak bisa diadu domba, nggak bisa difitnah. Kalau orang ada benci dan dengki, sinyal jahatnya itu gampang nyala. Ada berita negatif tentang orang lain, yang benar, masa lo dicari, benar tuh, cari. Tapi kalau orang hatinya bersih, nggak mungkin. Saya tahu dia kok, nggak mungkin dia. Benar, astagfirullah, enggak. Insya Allah enggak, insya Allah enggak, pasti gitu. Tapi kalau orang hatinya kotor, yang benar. Ente tahu ada gambarnya enggak fotonya? Ente screenshot enggak? Insya Allah. Sudah, ketahuilah bahwasanya begitulah penyakit hati itu. Sekarang kita perlu melangkah bagaimana membersihkannya. Sebab kalau majelis kita tidak kita bangun semacam ini, pertemuan kita sesaat, nggak ada rindu di antara kita. Sebab orang benci, orang yang punya hati kotor, itu baiknya sama seseorang sementara banget. Kalau sudah kumpul, lama-lama akan muncul penyakit ini. Karena memang yang kotor di sini. Bukan ini kotor, bukan di sini kotor. Kalau kami gambarkan begini loh ya. Ada orang pergi ke dokter. Ini sebenarnya cerita lucu. Cuman cerita lucu setelah saya jadikan cerita lucu kok jadi cerita hikmah. Cerita guyon maksudnya, bukan cerita lucu, cerita guyon. Ada orang pergi ke dokter. Bilang, dokter, kening saya sakit. Diperiksa sama dokter, nggak ada sakit. Dagu saya sakit, dokter. Diperiksa sama dokter, dagunya nggak sakit. Perut, dada saya sakit, dokter. Nih, saya ada sakit. Dilihat sama dokter, nggak ada. Lututnya, jempol kakinya kata sakit, dokter. Nggak ada, Pak, nggak ada yang sakit, Pak. Tapi sakit, ini lo sakit. Iya. Coba saya lihat, Pak, jarinya. Oh, rupanya tangannya yang kena canteng. Canteng tahu? Yang membengkak, yang keluar nanah. Gara-gara luka sedikit. Rupanya yang sakit adalah tangannya. Untuk megang jidatnya sakit tangannya. Begitulah kalau orang hati kotor, ngelihat orang kayak jahat semuanya. Dia jahat. Baik sesaat, besok menjadi jelek juga. Oke, semuanya kayak jahat semuanya. Dia jadi apa saja tersisa, misalnya apa? Sumpek sama suaminya karena dia benci sama tetangganya, nggak ada cinta. Bang, hidup kita kayak di neraka. Kenapa? Punya tetangga, ini setan, itu iblis, itu genderuwo, itu demit. Lengkap. Dia tok yang manusia, tetangganya jahat semuanya. Akhirnya Pak sama suaminya, Bang, yuk kita tinggalin deh. Kita mau liburan ini, kita liburan 2 minggu deh, seminggu.
seminggu atau lebih 2 minggu liburan musim apa liburan panjang lah. Keliling dia beli tiket ke sama Karib. Wah rekreasi kata. Dia ngomong sama suaminya. Bang enak banget jauh dari tetangga setan. Iya sih dek. Iya. Betul pergi. Senang dia. 2 minggu. Hari ke-12, 13, 14. Hari ke-15 balik lagi. Pulang ke rumah. Sakit lagi. Ketemu lagi sama tetangga. Karena sebetulnya yang sakit dia bukan tetangganya. Dan begitulah, pokoknya kalau Anda membiarkan penyakit hati Anda akan dalam bahaya. Hidup Anda susah. Kepada ibu, kepada saudara. Susah. Maka dari itu, yuk gimana cara membenahinya? Baginda Nabi mengajarkan itu semuanya. Ulama-ulama menjelaskan. Tapi Anda harus mau melakukannya. Kalau tidak, Anda rugi. Pertama paling gampang, tapi paling susah. Ada gampang, susah. Ya ini yang akan saya sebutkan. Paling gampang bu, tapi paling susah. Paling gampang, paling susah. Tidak tahu saya membahasakannya juga gimana. Yaitu, pastikan ibu kalau marah dengan seorang, dendam seorang, ngedegi sama orang. Doakan dengan doa kebaikan. Kita dengi tetangga tokonya gede banget. Ya Allah, semoga tokonya tambah gede, rizkinya tambah banyak. Ya Allah, semoga. Gampang ya? Gampang tapi susah. Ya itu loh gampang tapi susah ya ini. Tapi Anda harus bisa. Bahkan kalau Anda marah dengan seseorang, jangan diikuti marah itu dengan gunjingan tapi caci maki ke dia. Rugi. Kalau Anda marah sama seorang, Anda ambil wudhu, Anda tahan. Kalau belum, Anda ambil sholat 2 rakaat. Ya Allah, orang itu kurang ajar banget kepadaku, ya Allah. Kalimatnya jelekit, membuat aku marah, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Jadikan istrinya semakin soleha. Anaknya baik-baik, ya Allah. Gampang tapi, kira-kira bisa enggak ibu? Ibu bayangin bu, ada orang pinjam duit nggak balik-balik. Sudah begitu kelihatan beli motor lagi. Kalau ngomong gaya begini biar kalungnya gelangnya kelihatan. Tadi kalau saya jalan-jalan, biar kalau sudah begitu melengos sambil marah. Apaan sih? Nagih-nagih utang nggak punya duit, jatuh dompetnya. Duitnya kelihatan banyak. Oh, kurang ajar banget nih, sedang ngomong nyelekit, pinjamnya baik-baik, giliran ditagih lari-lari terus. Anda marah enggak kira-kira? Baik, ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat, doain semoga rezekinya tambah banyak. Semoga dijaga oleh Allah. Bisa enggak kira-kira? Berat ya? Bagus. Ibu jujur. Berat ya? Ya berat. Memang itu namanya operasi. Mengeluarkan penyakit itu operasi itu nggak bisa langsung comot begitu. Operasi sesar ada tanpa dibius? Nggak ada, harus pakai bius. Langsung operasi ambil bayi, buka perutnya. Wah bayi nih perut ya bu, istriku tak boleh. Harus ada obat bius. Makanya sekarang akan kami kasih obat bius. Tolong telan ini obat bius. Nanti setelah itu Anda begitu mudah mendoakan orang itu. Anda tidak akan lagi mencaci setelah ini. Kalau Anda mau mendengar betul setelah ini. Ya, belum ada obat biusnya mengatakan bisa, bohong tuh, bohong. Ibu mau bu, saat waktu hamil disesar tanpa bius? Gak mau, gak bisa. Nah, obat biusnya akan kami beri saat ini. Ada hadis Nabi, ada 2 dosis, 2 tablet. Tablet pertama adalah sabda Nabi SAW, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku walaka bimithlin." Tidak ada seorang hamba, yakin Nabi yang bersabda, pasti betul. Tidak ada seorang hamba yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, orangnya ada di rumahnya, atau yang lagi bermasalah. Pensyarah hadis menjelaskan, kalau ada orang mendoakan orang lain yang dia lagi jahat kepadanya, gitu loh masalahnya. Kita mendoakan orang yang jahat kepada kita, jahil kepada kita, maka malaikat mengatakan, kamu yang dapat duluan. Sehingga dikatakan oleh para ulama,
Ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain, khususnya orang yang bermasalah. Dan itu mujarab, Ibu. Jadi oleh Ibu, kalau Bapak, kalau punya masalah dengan orang ganggu Anda, urusan pribadi ya, bukan urusan agama. Kalau urusan agama harus marah kita. Agama kok direndahkan. Urusan pribadi, kita dicaci, kita diolok, duit kita diambil dan sebagainya. Kalau Anda pengen dikabul doa Anda punya hajat apa? Ya Allah, hajat anak saya pengen mau sekolah, semoga rezeki saya sempit. Wah, kesempatan. Doakan orang-orang yang bermasalah dengan Anda. Ya Allah, itu orang pinjam duit nggak balik-balik, ya Allah. Semoga rezekinya banyak, ya Allah. Semoga anaknya sekolahnya lancar, ya Allah. Malaikat menjawab, kamu duluan yang bakal lancar. Dan itu mujarab hakikat. Sehingga kita punya guru mengatakan, sudahlah, doa itu jangan bingung pergi ke multazam sana. Kapan kamu bisa umroh? Belum tentu bisa umroh tahun ini. Mau minta doa ke kiai, kiainya susah ditemui. Karena sibuk, ayo mau kapan? Ada doa yang sangat mudah dikabul, sederhana. Cari orang kurang ajar. Waduh, serem banget ini. Harus bisa, cari orang yang kurang ajar. Dan ini hakikat, bukan guyonan baginda Nabi. Cari dia, doakan. Dengan doa kebaikan maka kamu mendapatkan duluan. Dan faedah yang kedua, setelah Anda di samping Anda mendapatkan pengabulan doa, hati Anda mulai reda, dendam mulai terkikis, dengki mulai terkikis. Kalau Anda percaya, Anda coba. Kalau Anda dengki sama seseorang, nggak perlu Anda gunjing, aduh. Sebab Masya Allah, gunjing itu kadang fitnah. Ngelihat tetangganya kaya itu sebingung tok. Kalau dia pejabat langsung bilang, nggak korupsi itu. Alah, baru jabat 2 tahun sudah kaya raya, pasti korupsi. Karena dia ngedengki. Nggak ada bukti korupsi, ada lagi. Punya tuyul. Kan begitu ya? Macam-macam. Orang dengki aneh. Tapi kalau kita sudah mulai ada dengki pada seseorang, pangkas dengan panjatan doa. Ilmu ini yang kami hadirkan di tahun ini. Dimanapun berada harus kami sampaikan. Agar semuanya satu frekuensi. Bahasanya kita mudah mendoakan siapapun yang bermasalah dengan kita. Dan tidak main-main janji Nabi Muhammad. Janji Allah melalui lisan Rasulullah tidak akan bohong. Bahkan sampai hari ini pun, kalau kita pengen doa kadang-kadang mencari-cari siapa sih yang kurang ajar sama saya. Karena kalau saya ngadep dengan doa saya kayaknya susah dikabul. Saya banyak salah, banyak doa. Tapi kalau ada orang jahat sama saya, lumayan. Nanti orang kurang ajar sama saya ini, modal saya untuk ngadep kepada Allah. Ya Allah, itu orang kurang ajar sama saya. Allah, panjangkan umurnya, berikan rezeki yang cukup ya Allah. Termasuk ustadz kalau pengen pondoknya masyhur, makmur, doain ustadz sebelah. Ustadz tetangga semoga pondoknya gede, santrinya banyak, jadi ulama gitu. Maka malaikat menjawab walaka bimithlin. Kan enak. Nah itu ilmu. Obat biusnya sudah masuk belum? Tapi dosisnya kuat. Kurang kuat kayaknya. Karena penyakitnya terlalu kuat kali. Ini adalah dosis. Lakukan ini. Dan kami pribadi melakukan itu karena apa? Saya kotor banget. Saya ada dendam, ada dengki pada seseorang, maka setelah itu harus saya rubah. Daripada saya ngomong jelek, ngomong kotor, lebih baik saya mendoakan. Makanya mulai hari itu, mulai saya sadar mana itu, sudahlah, ngapain doain jelek, rugi. Mending doain baik, biar balik ke saya. Egois juga sebetulnya. Cuman paling tidak hati saya lumayan, tidak teramat dengki, tidak teramat dendam. Masih agak berat ya. Berarti kurang kuat dosisnya ini. Saya tambah sedikit lagi dosisnya. Anda merenung. Nanti. Anda beriman dengan hari akhir. Anda beriman dengan surga. Kalau Anda tidak beriman kepada surga dan neraka, Anda tidak akan mau hadir ke tempat ini. Enggak akan sholat 5 waktu. Biarpun kadang kita dikuasai oleh dosa maksiat. Tapi kita iman bahasanya ada surga. Kemudian nanti di padang mahsyar, bayangkan. Kita akan kumpul di padang mahsyar, tapi suasana tidak semacam ini. Padang mahsyar, kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu, ada yang menyeru Allah Jalla Jalaluhu. Allah memanggil. Bagaimana panggilan Allah itu? Allah memanggil ainal mutahabuna bijalali. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, nggak pakai benci, nggak pakai dengki.
Mana yang hidupnya di dunia bersih? Lah itu waliullah itu maksudnya. Selama ini kita wali-wali itu apa sih kasih Allah itu? Yang orang hidup dengan qalbun salim tadi, hatinya bersih, gak ada dendam. Tidak harus pakai jubah ini jadi wali, enggak. Mungkin dia di toko, jaga toko tapi hatinya bersih, itu wali. Tidak jaminan berjubah begini, dia jubah ini karena baju saya kebetulan saya ceramah. Kalau saya lagi ngasih makan ayam enggak jubahan begini, enggak biasa saya. Ini karena saya ceramah, saya nyesuaikan aja. Enggak jaminan ini. Pakaian. Diseru, ainal muhtahabuna bijalan. Mana orang hidup di dunia dengan cinta, tanpa benci, tanpa permusuhan? Tidak ada yang bisa mendengar. Kecuali mereka-mereka yang di dunia biasa dengan ilmu yang biasa yang kami sampaikan tadi. Orang yang di dunia adalah dengan cinta hidupnya, setiap ada benci dipangkas, setiap ada dendam dipangkas, maka berubah menjadi cinta, namanya mutahabin, saling mencintai karena Allah. Di saat itu mereka akan mendengar seruan itu. Waktu kita membaca hadis ini tuh mikir, gimana ya kok bisa dengar dipanggil Allah, yang lain nggak dengar kok dia dengar. Yang hidup kayak kita ini kayaknya kita dengar semua, amin. Kita dengar nanti situ. Cuman yang lain nggak dengar, gimana kok? Akhirnya kita mikir pas cerita orang lagi haji, lagi umroh, itu ada alat taruh di kuping. Ya enggak? Itu nanti ada komandonya, belok gini ini. Jadi yang dengar hanya grupnya saja. Yang lain nggak dengar. Nanti juga begitu, kita punya grup khusus insya Allah, amin. Grup mutahabin yang hidup dengan cinta, nggak ada dengki, nggak ada musuhan dan sebagainya. Yang rebutan waris nggak dengar, jangan ikut-ikutan dia. Ustadz yang ngedengki sama tangannya nggak masuk dia. Yang lihat temennya naik pangkat langsung marah-marah menfitnah, nggak masuk itu semuanya. Yang merasa hari ini punya dengki benci nggak dipangkas, nggak masuk, jangan berhayal. Siapa yang bisa mendengar? Orang yang punya cinta di dunia ini. Ada dengki lalu dipangkas. Kalau dengki ada tapi dipangkas, diganti dengan kebaikan. Lalu mendengarlah mereka semua itu. Setelah mendengar berkumpul di sebuah tempat, tergiring sendiri ke sebuah tempat, lalu diberi perlindungan oleh Allah yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dari Allah. Padang mahsyar yang katanya panasnya luar biasa, dikatakan matahari secengkal di atas kepala kita, menjadi berubah saat itu karena dipayungi oleh Allah. Tidak sampai di situ rupanya. Kita ini diperintahkan, hei hambaku, pergilah ke surga dengan cepat laksana kilat. Pergilah ke surga dengan cepat laksana kilat. Enak atau tidak? Ke surga seperti kilat. Sementara di padang mahsyar dikatakan puluhan ribu tahun lebih panjang daripada kisah hidup di dunia. Di padang mahsyar, jadi hidup kita itu setiap alam berikutnya itu lebih lama lagi. Alam rahim pendek, 9 bulan ya. Alam dunia enggak tahu. 90 tahun atau 9 kurang ya? 90 kurang. 90 lebih lah. Nah. Alam barzah, alam penantian. Sampai di padang mahsyar, panjang lagi nanti. Bagi orang-orang yang hidupnya dengan cinta tadi, disuruh meluncur ke surga dengan cepat. Di sisi lain Allah yang maha adil, ini lihat. Allah yang maha adil, biarkan kita akan meluncur ke surga. Amin. Di sisi lain, Allah yang maha adil memberi kesempatan. Siapapun yang di dunia dizalimi oleh saudaranya diizinkan untuk menuntut dan membalas saat itu. Termasuk ayam jago yang dibatuk oleh ayam jago yang lainnya, dia dibangkitkan lalu dia membalas, selesai. Kita diberi kesempatan untuk membalas dendam. Saya bayangin saya punya dendam, bukan membalas kezaliman orang lain. Kami bayangin waktu itu, ada 5 orang saja, nggak usah banyak-banyak, yang jahat sama saya. Tak cari, ya Allah saya akan tuntut. Dia telah gunjing saya, dia ngambil duit saya, dia begini. Dikabul. Belum selesai saya noleh, rombongan orang-orang itu udah pada ke surga. Setelah itu kok saya ngambil keputusan. Daripada saya nuntut di akhirat, saya ketinggalan dari rombongan ahli surga, mending saya maafkan di dunia, biar saya nggak usah pakai nuntut nanti di padang mahsyar. Pilih mana Bu? Ibu maafkan di dunia, kemudian setelah itu ibu langsung di surga meluncur, di padang mahsyar meluncur ke surga, atau nuntut nanti di akhirat? Ayo,
Setelah itu Anda nuntut di akhirat baru noleh ketinggalan rombongan. Sudah jauh rombongan, tidak bisa ngejar. Karena apa? Di hatinya masih ada benci dan dendam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita dengar kisah ini, Bu, saya pastikan deh, siapapun yang jahat sama saya deh, yang jahat sama saya, yang dolim saya beneran, Bu. Ibu nanti coba. Nanti doain baik dah kalau ibu sama sehat sama saya. Pokoknya siapapun deh yang gunjing saya, memfitnah saya, mengganggu saya doain deh dengan doa kebaikan. Semoga hatinya lapang, Allah beri rezeki yang banyak. Itu kita putuskan. Mulai hari itu saya tidak mau doain jelek deh, rugi doain. Saya tidak mau ketinggalan di padang mahsyar nanti. Saya tidak mau ketinggalan dari rombongan orang-orang yang masuk surga dengan cepat. Gara-gara di hatinya masih ada dendam tadi. Lah dengan renungan semacam ini semakin lega kita. Semakin mudah kalau kita untuk mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Ibu, bapak, ibu soleha, bapak-bapak, mau ketinggalan di padang mahsyar atau cepat ke surga? Yakin? Enak. Kalau ke surga langsung enak. Yang pinjam duit masih dimarahin, dendam? Kalau ibu doain jelek malah bahaya loh ya. Itu yang pinjam duit kalau doain jelek. Jangan-jangan doanya dikabul. Kemarin mah jahatnya cuma pinjam duit gak balik-balik saja. Cuman gara-gara didoain jelek dikabul. Jadi pencuri lagi. Waduh, nyuri duit kita lagi. Habis. Sudah minjem duit, nyuri lagi. Gara-gara doa jelek kita ini. Maka kalau doa yang baik saja. Selesai ya. Sudah ada gambaran sekarang. Bahwasanya agar doa dikabul untuk kita, obat bius kita makan sudah. Kalau pengen dikabul doa Anda, Anda usah bingung. Langsung saja. Cari orang yang bermasalah dengan Anda. Orang yang dolim kepada Anda, yang menyakiti Anda, Anda doakan dia dengan doa kebaikan. Selesai. Anda akan diberi oleh Allah. Dan hati Anda mulai lembut setelah itu. Kemudian Anda renungi, di saat nanti di padang mahsyar, kalau Anda hidup di dunia dengan cinta, membuang dendam dan benci, serta dengki, Anda akan meluncur ke surga dengan cepat. Maka mulai hari ini ayo, pulang ke rumah masing-masing. Catat orang-orang yang kurang ajar. Hakikat, bukan mainan, bukan guyonan. Hakikat, dan saya coba lakukan itu. Cuman judulnya diganti, orang-orang baik yang harus aku doakan. Gitu loh. Jangan bilang ini kurang-kurang ajar, harus aku doakan. Dibaca oleh anak Anda nanti. Anda, orang baik Anda doakan. Maka dengan itulah nanti perlahan demi perlahan, lisan kita akan terjaga. Semarah apapun Anda akan keluar kalimat baik. Semoga dia mendapatkan hidayah. Sehingga di WhatsApp Anda pun tidak ada caci maki. Kalau buat YouTube pun tidak ada menfitnah dan mencaci mengolok. Nggak ada caci maki dan olokan. Tapi hari ini lihat, orang lihat YouTube komentar jelek. Orang lihat ini komentar jelek. Karena hatinya kotor, maka tidak akan keluar kecuali juga kotoran. Tapi kalau hati Anda bersih, akan keluar kalimat baik. Dan malam ini kita belajar membersihkan hati. Siap? Baik, insya Allah. Maka doain kami juga. Di saat kami tidak ada di hadapan Anda, doain kami. Semoga selamat. Kita ahli surga semuanya. Malaikat menjawab, Anda juga ahli surga loh ya. Gitu malaikat. Insya Allah ini saja sebagai obat atau ramuan pertemuan kita pertama. Sehingga dengan begini nanti akan muncul cinta di antara kita. Dan terapkan ini semua untuk kepada siapapun. Pastikan, jangan disisakan satu orang pun dari hamba Allah. Sejahat apapun dia. Kalau Anda balas dengan kebaikan yang seperti kami sampaikan, hati Anda akan sejuk. Enggak punya musuh kayak di surga biarpun belum masuk surga. Ini saja, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bismillah.